Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Penulis Jemaat akan membacakannya buat kita. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Judul khotbah hari ini adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Sebagai pengantar, jika kita membaca kitab Yohanes pasal 14, kita dapat melihat murid-murid Yesus merasa gelisah hatinya. Karena waktunya telah tiba untuk akan meninggalkan mereka, Yesus yang telah bersama dengan mereka selama 3 tahun. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa janganlah gelisah hatimu. Kemudian Yesus berbicara tentang hal yang akan terjadi setelah Yesus pergi. Dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu adalah janji tentang Roh Kudus, yaitu penolong dan penghibur dan pelindung. Kata penolong berasal dari kata Yunani parakletos. Itu berarti orang yang berada di samping kita untuk membantu kita. Allah Roh Kuduslah yang melindungi kita dan memberi kasih karunia dan mengajar kita untuk menjalani kehidupan yang benar. Roh Kudus ini tinggal di dalam kita dan bersama dengan kita untuk selama-lamanya. Sejak saat diselamatkan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir akan masalah atau pergumulan apapun. Jika masalah atau pergumulan muncul, kita dapat menantikan bagaimana Roh Kudus akan membimbing kita, hidup kita menggantikan kekhawatiran atau putus asa. Kehidupan beriman harusnya ada harapan seperti itu. Saya juga memiliki rasa penasaran yang penuh harapan tentang bagaimana saudara menerapkan firman mimbar yang diproklamasikan setiap minggu pada kehidupan saudara dan menerapkannya dan menghasilkannya. Ketika kita berbagi kesaksian masing-masing, kita dapat menerima anugerah yang berlimpah. Itu bermanfaat untuk bertumbuh dan saling menguatkan iman saudara. Saya harap saudara saling menguatkan dan membantu untuk menerapkan firman mimbar dalam situasi dan kondisi apapun. Rasul Paulus menekankan kehidupan beriman Alkitabiah yang dipimpin oleh Roh Kudus yang menyertai kita selamanya.
hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menjadi seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup dalam pertolongan Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran dan roh kebijaksanaan. Jika kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan pernah gagal dan tidak perlu terikat dengan kecemasan atau kekhawatiran dan sebagainya. Karena kita pasti akan menghasilkan buah pada tiap langkah kita. Selanjutnya kita akan memberi pengaruh rohani secara alami. Bagi orang Kristen, Tuhan memberi kuasa Roh Kudus. Itu adalah hak istimewa rohani yang diberikan hanya bagi orang Kristen. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak Kristus untuk menyembuhkan 237 negara dengan memakai hak istimewa rohani di radang saudara. Pokok bahasan yang pertama adalah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam ayat 16-17, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Rasul Paulus mengungkapkan fakta bahwa orang Kristen yang menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus memiliki dua bentuk kehidupan di dunia ini yang berasal dari Kejadian pasal 3. Yang pertama adalah hidup menurut keinginan daging. Yang kedua adalah hidup menurut keinginan roh. Apa itu hidup yang menurut keinginan daging? Kata daging di sini tidak mengartikan pada tubuh kita. Kata daging disebut sarkes dalam bahasa Yunani, itu mengacu pada sifat dasar manusia kita. Secara khusus ini mengacu pada kecenderungan untuk berbuat dosa karena naluri manusia yang jatuh karena peristiwa Kejadian pasal 3. Manusia memiliki kecenderungan berpusat pada diri sendiri, materi, kesuksesan duniawi. Dengan cara ini, keinginan manusia untuk melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan adalah keinginan daging. Kita telah menjadi anak-anak Tuhan, di mana gambar Allah dalam diri kita telah dipulihkan melalui Yesus Kristus, dan yang telah mengalami berkat penciptaan kembali. Tetapi kita memiliki kecenderungan untuk hidup menurut keinginan daging karena kita hidup dalam lingkungan Kejadian pasal 3. Hidup menurut keinginan daging menghalangi kita untuk menerima bimbingan Roh Kudus dan pada akhirnya membawa kita jatuh ke dalam jurang kegagalan. Kegagalan itu tidak terikat dengan fakta bahwa kita diselamatkan. Mereka yang diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus tidak akan pernah berubah. Tapi yang penting adalah menjalani kehidupan yang harus menikmati berkat yang telah diberikan Tuhan. Mengapa anak-anak Tuhan yang telah menerima berkat yang telah diberikan Tuhan berada di jalan kehidupan yang gagal? Kita perlu membuka mata rohani. Setan selalu menggodakan kita supaya kehilangan berkat-berkat tersebut dengan berbagai macam perbuatan daging. Dalam ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan,
perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Selain perbuatan-perbuatan daging yang disebutkan oleh Rasul Paulus, akan ada lebih banyak lagi pencobaan. Perbuatan-perbuatan daging tersebut tidak hanya menghancurkan pribadi, tetapi juga menghancurkan keluarga dan memecah belah gereja. Pada akhirnya itu adalah tipu muslihat setan untuk membuat kita melawan kehendak Tuhan. Bagaimana kita dapat mengatasi semua hambatan yang menghalangi bimbingan Roh Kudus? Dengan kekuatan kita, tidak mungkin. Dengan kehendak kita, tidak mungkin. Dengan hanya kepenuhan Roh Kudus, itu menjadi mungkin. Bisa. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku. Amin. Untuk dengan mudah mengungkapkan kepenuhan Roh Kudus, caranya adalah dipenuhi dengan firman, doa, dan penginjilan. Dengan terus mendengarkan firman Injil yang diberikan dari firman mimbar, kita menghancurkan kerangka lama yang berasal dari Kejadian pasal 3, 6, dan 11. Dengan hanya Kristus, dengan hanya kerajaan Allah, dengan hanya kepenuhan Roh Kudus, kita dapat memiliki kerangka baru. Berkat terbaik yang Tuhan berikan kepada kita adalah Kristus. Saat kita menikmati Kristus secara nyata, kita akan menerima kuasa, sehingga kita tidak melakukan menurut keinginan daging. Apalagi ketika kita berdoa agar kerajaan Allah datang kemanapun kita pergi, kekuatan rohani muncul. Untuk mengalami kekuatan rohani semacam ini disebut dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus bekerja dengan penuh saat Injil Yesus Kristus diberitakan di ladang dan saat hidup sebagai saksi Yesus Kristus. Dalam kitab Kisah Para Rasul, fakta ini muncul berulang kali. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua." Dia bukan Petrus yang gemetar di hadapan hamba perempuan penjaga pintu. Karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia memproklamasikan keunikan Yesus Kristus dengan berani, bahkan di hadapan mahkamah agama. Setelah gereja mula-mula memiliki pengalaman rohani tersebut, mereka tidak takut akan penganiayaan apapun. Suatu hari, setelah Paulus mengalami hal ini, segalanya mulai berubah sejak saat itu. Jika kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus, kita seharusnya dapat melompati batas kita, sehingga kita akan menjadi seorang yang dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Sebagai penjaga rohani, dokter rohani, dan duta rohani, kita akan dapat memberi pengaruh rohani kepada ladang kita. Ada sebuah pepatah di negara Ceko, kebiasaan itu berarti baju yang terbuat dari besi. Sekali dipakai tidak bisa dilepas. Artinya adalah kebiasaan itu sangat penting dan sangat sulit untuk diubah atas kebiasaan yang sudah terbentuk
kepada kita. Tapi ada suatu yang dapat mengubah kebiasaan lama seperti besi, itu hanya melalui kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Menurut bimbingan Roh Kudus, kita dapat membentuk kerangka baru dan kebiasaan baru rohani. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus melalui kehidupan sehari-hari yang terukir dengan firman, berakar dalam doa, memiliki natur penginjilan. Pokok bahasan yang kedua adalah kehidupan yang menghasilkan buah Roh Kudus. Dalam ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah rembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Rasul Paulus mengacu pada 9 aspek dari buah roh yang muncul dalam diri mereka yang berjalan menurut roh dan yang dipenuhi Roh Kudus, bukan keinginan daging. Teolog evangelis terkenal Pendeta John Stott membagi 9 aspek dari buah roh menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera adalah buah yang dihasilkan dalam hubungan dengan Tuhan. Di sini kasih adalah kasih mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang Roh Kudus tinggal di hatinya, akan pasti mengasihi Tuhan. Karena mereka memiliki kasih kepada Tuhan, mereka dapat mengasihi orang lain. Sukacita adalah sukacita karena Tuhan. Itulah perlindunganmu. Ketika kita memperoleh kekuatan dengan bersukacita dalam Tuhan, kita dapat mengalami pertumbuhan, perubahan, dan pembaharuan. Katekismus singkat Westminster juga mengajarkan bahwa tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan bersukacita selamanya karena Tuhan. Apa maksud bersukacita selamanya karena Tuhan? Firman Tuhan yang dicatat dalam Perjanjian Lama dan Baru adalah satu-satunya aturan yang diperintahkan oleh Tuhan bagaimana kita harus memuliakan Tuhan dan bersukacita karena Tuhan. Rahasia itu untuk hidup bersukacita karena Tuhan adalah pada dalam firman Tuhan. Bersukacita karena Tuhan berarti bersukacita karena firman Tuhan. Kita harus mengalami kuasa sukacita yang sumbernya datang dari firman. Firman Tuhan menyentuh hati kita dan hidup kita, kemudian kita mengalami perubahan dan pertumbuhan dalam hidup kita. Damai sejahtera adalah damai sejahtera yang dihasilkan dalam hubungan dengan Tuhan. Dulu kita menjadi musuh Tuhan, tetapi sekarang berdamai dengan Tuhan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Kita memperoleh kebebasan sejati sepenuhnya dari dosa, kutuk, maut, dan hukum Taurat. Damai sejahtera berarti kedamaian, di mana hati tidak terganggu dalam keadaan apapun. Ketika saya sendiri menjalani kehidupan yang damai, saya akhirnya berperan dengan menyatukan orang lain melalui perdamaian. Kita dapat memberikan pengaruh rohani ketika kita menikmati kasih, sukacita, damai sejahtera yang mendasar seperti ini. Ini tidak dapat diberi oleh dunia. Yang kedua, buah yang harus kita hasilkan dalam hubungan kita dengan tetangga kita. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kesabaran adalah menunggu pemulihan hubungan dengan tetangga oleh hati Yesus.
Kita harus menunggu tetangga sama seperti Roh Kudus menunggu kita juga. Saat kerangka Rama berubah menjadi kerangka baru kita. Mengikuti perasaan diri sendiri itu adalah hidup menurut pekerjaan daging. Jika kita panjang sabar penyakit, itu menjadi masalah besar. Tetapi jika kita panjang sabar atas orang lain, kita akan menghasilkan buah yang menyelamatkan jiwa itu. Kata kemurahan memiliki makna memberi anggur yang matang lama. Artinya memberikan apa yang terbaik. Secara khusus itu adalah belas kasihan terhadap orang lain dengan menutupi kesalahan dan kelemahan mereka daripada memilih untuk membalasnya. Kebaikan adalah memberikan hal yang baik. Kita juga harus menjalani kehidupan berbagai kebaikan sebagai orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Jangan membalas kejahatan sebagai kejahatan, tetapi jalani hidup yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, ketiga tersebut harus dihasilkan sebagai buah Roh Kudus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jika kita tidak dapat menghasilkan ketiga aspek dari buah ini, kita akan gagal dalam hubungan antar manusia. Pada akhirnya kita tidak dapat menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang terakhir, buah yang harus kita hasilkan dalam hubungan dengan diri kita sendiri. Kesetiaan, kelemah rembutan, penguasaan diri. Kesetiaan adalah kehidupan yang dapat dipercayakan sesuatu pun, kita harus menjadi seseorang yang dapat dipercayakan atas sesuatu tanpa kekhawatiran. Kelemah rembutan adalah kekuatan untuk mengontrol diri sendiri. Sama seperti kuda liar yang telah dijinakkan dengan pelatihan. Meskipun kita memiliki kekuatan besar, tetapi kita tidak menggunakan kekuatan itu sesuka hati dan emosi kita dikendalikan dengan baik. Singkatnya, keadaan ini mengacu pada kehidupan yang sangat seimbang, yaitu keadaan yang tidak memihak pada satu sisi. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendali diri sendiri. Ketika kesembilan unsur tersebut terbentuk dalam satu pribadi, orang seperti itu dapat disebut seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jika demikian, bagaimana kita dapat benar-benar menghasilkan buah seperti itu? Dengan naluri kita tidak dapat menghasilkan buah seperti kesembilan aspek tersebut. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang tinggal pada kita dapat memungkinkan hal tersebut terjadi. Oleh sebab itu, kita menyebutkan buah Roh Kudus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menghasilkan kesembilan buah Roh Kudus oleh bimbingan Roh Kudus dan dapat berdiri sebagai pemimpin rohani di 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Sebagai kesimpulan, Rasul Paulus memproklamasikan untuk hidup oleh Roh Kudus dalam ayat pertama. Kemudian sekali lagi menekankan dalam ayat terakhir untuk hidup oleh Roh Kudus, baiklah juga dipimpin oleh Roh Kudus. Apa inti dari kehidupan yang hidup menurut Roh Kudus? Dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 ada jawabannya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku.
Peran inti dari Roh Kudus adalah membuat kita memandang kepada Yesus Kristus dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Alasan mendasar mengapa kita harus menjalani kehidupan yang menghasilkan 9 aspek dari buah Roh Kudus daripada mengikuti keinginan daging adalah untuk menyelamatkan jiwa melalui kita dengan menyatakan Yesus Kristus. Ini adalah pengakuan penyair Tagore yang mengambil novel sastra di India dalam buku puisinya bahwa ketika kematian mengetuk pintuku, aku mau membawakan sebuah wadah yang penuh dengan hidup. Pada saat kita mengakhiri tugas kita di bumi ini, jika kita dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan seperti Tagore yang penuh dengan hidup, kehidupan kita akan menjadi berharga. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk memperluaskan kerajaan Allah dengan menyelamatkan jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memilih kami untuk bersama dengan kami selamanya. Selama kami hidup di dunia ini, kiranya kami dapat menerima bimbingan Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat menghasilkan 9 aspek dari buah Roh Kudus dan tolong kami dapat menyelamatkan diri kami, keluarga kami, kenalan kami, wilayah kami, dan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.